Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heni Herlani dengan NIM 24712512001 dan saya guru SKI di Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Pakunegara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi peranan umat Islam pada masa kemerdekaan dalam mata pelajaran SKI. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah dan amin. Kita sekarang bisa kembali ya dalam pembelajaran SKI ya, dan dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita lanjutkan seperti biasa untuk membacakan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ya, alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu absensi kehadiran terlebih dahulu, ya. Yang pertama, Devi. Hadirat Devi punya quotes? punya Bu. Ya, silakan untuk membacakan quotesnya. Selalu awali harimu dengan mengucap bismillah. Iya. Baik. Motivasi ya, semangat bagi kita. Jadi kita harus mempunyai kata-kata, harus mempunyai motivasi dalam setiap hari-hari kita. Ya. Yang kedua, Eva. Hadirat. Eva, quotesnya apa Eva? Gagal itu biasa, menyerah itu pilihan. Iya. Gagal itu biasa, menyerah itu pilihan.
down ya, jangan sampai kita melemah ya, jangan sampai kita menjadi mundur ya. Nah kemudian selanjutnya Fahmi. Hadir Bu. Ya Fahmi, quote-nya apa? Dunia itu luas, teruslah berkelana sampai kamu menemukan titik terbaikmu. Iya, karena dunia itu luas ya, jadi tidak tidak itu kelor ya, jadi teruslah berkelana asal jangan tersesat ya. Kemudian Irgi, apa quotes-nya? Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar untuk menjadi lebih baik. Jangan takut belajar untuk menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya Lutfi, quotes-nya apa? Setelah mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan adalah menuju pemahaman yang lebih dalam. Iya, ya. Ya, semuanya aku ya, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah hadir dan juga mempunyai motivasi hidup semuanya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi bab 8 ya, yaitu tentang peranan umat Islam pada masa kemerdekaan ya. Ada tujuan pembelajaran ya dari materi peranan umat Islam pada masa kemerdekaan ini ya. Tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi diharapkan kalian bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan organisasi-organisasi Islam, ya, dan kontribusinya dalam pergerakan nasional dan masa awal kemerdekaan. Ya, jadi para tokoh-tokoh Islam yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, nah mereka itu berjuang bukan hanya secara fisik saja, ya, tetapi mereka juga secara diplomasi. Mereka bisa sampai membuat membentuk organisasi, ya, supaya kemerdekaan Indonesia bisa tercipta, bisa tercapai secara maksimal. Ya. Nah, kemudian menganalisis bentuk peran umat Islam dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya, dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap perjuangan tokoh dan umat Islam dalam sejarah bangsa. Jadi dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan, ya, Ibu harapkan mudah-mudahan dari hasil pembelajaran kali ini, dari judul peranan umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia, ya, kalian bisa memahami, ya, kemudian sifat-sifatnya, sifat-sifat para tokoh, ya, para tokoh perjuangan bisa kalian tiru, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diantaranya ada rasa rasa memiliki bangsa kita, bisa menjaga, ya, melestarikan hasil kemerdekaan para tokoh-tokoh pejuang bangsa dan lain sebagainya. Ya, nah itu. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pada materi berikutnya, ya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, ya, kepada yang pertama, kepada Sani. Apa yang sudah Sani ketahui dalam tentang peran umat Islam pada masa kemerdekaan? Baik Bu, saya izin jawab ya. Yang pertama yaitu aktif dalam perjuangan melawan penjajah, baik secara fisik maupun diplomasi. Yang kedua, mendorong persatuan dan nilai-nilai kebangsaan dengan semangat Islam yang modern. Ya. Telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi sedikit banyak, ya, baik Ibu Sani maupun kalian semuanya sudah ada gambaran, ya, tentang peranan umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Ya. Satu lagi, ya, Ibu kasih pertanyaan. Pokoknya kalian semua harus siap, ya, ketika dikasih pertanyaan. Siapa, ya? Yuli. Ya, Yuli. Coba
sekali. Siapa tokoh umat Islam favoritmu dalam sejarah Indonesia? Sebutkan minimal 3. Baik Ibu, saya akan menjawab. Favorit saya 1 Kiai Haji Ahmad Dahlan, 2 IR Soekarno, dan yang ketiga Tuanku Imam Bonjol. Nah, ya, terima kasih. Jadi Ibu Bi memiliki favorit tokoh perjuangan bangsa Indonesia. Kalian juga semuanya harus harus tahu ya sejarah para tokoh tersebut. Kenapa para tokoh tersebut sangat berperan penting terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Ya, nah selanjutnya Ibu tampilkan ya materinya dalam PowerPoint. Kalian bisa lihat. Nah di sini yang pertama ya, jadi peranan umat Islam pada masa kemerdekaan ya. Nah selanjutnya kalian bisa sambil melihat ya. Jadi pada awal abad ke-20 Masehi bahwa sudah ada umat Islam ya datang ke negara Indonesia ya. Kemudian rakyat Indonesia mulai menyuarakan semangat persatuan bangsa yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo ya, yaitu pada tahun berapa? 1908 ya. Kemudian ada Sumpah Pemuda yaitu pada tahun 1928 ya. Termasuk nah di sini umat Islam pada masa ini sejumlah tokoh umat Islam memberikan kontribusinya, yaitu dengan melakukan berbagai organisasi masyarakat ya yang berbasis agama Islam ya. Jadi sangat besar sekali peranan tokoh-tokoh umat Islam pada masa itu ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus bangga bahwa tokoh-tokoh kita ya, para pejuang kita banyak yang beragama Islam ya. Tetapi di sini bukan hanya orang Islam saja ya, ada juga orang-orang non-Muslim yang sama, mereka juga sebagai pejuang dan juga sama menyuarakan ya perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Nah selanjutnya di sini ada tokoh umat Islam dan peranannya pada masa kemerdekaan ya. Jadi dalam sejarah banyak tokoh umat Islam yang berperan penting pada masa kemerdekaan Indonesia. Ya, peranan umat Islam meliputi berbagai aspek sosial hingga politik. Ya, diantaranya ada berdirinya organisasi Syarikat Islam, ya, atau yang pada awalnya itu dinamakan dengan Syarikat Dagang Islam. Ya, kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam. Ya. Kemudian ada organisasi Muhammadiyah. Tahu kalian? Tahu. Nah, organisasi Muhammadiyah itu adalah organisasi yang ikut serta ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemudian ada Nahdlatul Ulama. Ya, nah kita termasuk dalam dalam kelompok Nahdlatul Ulama ini. Ya. Nah kemudian itu semuanya merupakan bukti nyata ya peranan umat Islam pada masa kemerdekaan. Ya. Nah ini ada contoh tokoh-tokoh yang beragama Islam yang mana mereka ikut andil ya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Cokro Aminoto. Ya di sini Cokro Aminoto atau Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya, jadi lebih dikenalnya dengan nama Cokro Aminoto. Ya, yang lain di mana? Lahir di Ponorogo atau Ponorogo? Ponorogo atau Ponorogo? Ponorogo ya. Ponorogo Jawa Timur ya. Tuh, itu pada tahun pada Agustus 1882 ya. Dan beliau
wafat pada 17 Desember 1934 ya. Nah, wafatnya beliau di Yogyakarta ya. Ada usia 52 tahun ya. Usia yang masih sangat muda sekali ya. Tetapi walaupun usianya muda, sudah meninggal, nah sebelumnya beliau sudah banyak berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai Khosrov Aminata ini ya sempat mendirikan sebuah organisasi yaitu yang dinamakan dengan Syarikat Islam ya, atau pada mulanya adalah Syarikat Dagang Islam ya. Kemudian yang kedua ini siapa itu? Nah ini ya tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kalian ada yang belum tahu nih seperti apa Kiai Haji Ahmad Dahlan, menjadi favorit Yuli ya. Cuma sudah tahu ya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi Ahmad Dahlan lahir di Kauman Yogyakarta yaitu pada tahun 1868 Masehi ya. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis, adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Jadi pendiri dari organisasi Muhammadiyah itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Kemudian satu lagi adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya. Nah, beliau Muhammad Hashim Asy'ari bin Abdul Al-Wahid bin Abdul Halim adalah seorang ulama ya. Jadi sudah pasti beliau itu adalah sebagai tokoh umat Islam, kemudian pahlawan nasional ya, serta merupakan pendiri sekaligus rais akbar organisasi masa Islam yaitu Nahdlatul Ulama. Tentu saja sama seperti tokoh-tokoh yang lainnya, beliau juga sangat berperan penting ya, sangat berperan penting berjuang secara fisik ya maupun berjuang secara diplomatik ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat film ya supaya kalian bisa lebih mengetahui ya. Di sini ditampilkan film tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari. Cukup nak. Kalau kurang ngomong, saya kan orang kaya. Iya tadi. Selamat. Yuk. Berikutnya. Aduh, maaf kami tidak punya hasil bumi untuk ngantri di sini. Waduh, Pak. Ya nggak bisa. Kalau anak bapak nyantri di sini, semangat apa, Pak? Apa? Wallahu khairul raziqin. Allah itu sebaik-baik maha memberi. Bapak, anak bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun, Hadratussyekh. Ya. Antar adik ini ke pondok ya. Oke. Pak. Kok?
kita harus bisa mengerti. Pesantren tidak boleh membebani biaya pada para santri. Sekarang guru baru paham kenapa Yai bertani dan berdagang. Tapi kenapa Yai bertani sendiri memanen sawah Yai? Yai kan bisa saja menyuruh Pulo atau para santri yang lain untuk membantu para petani di sawah. Dengan membantu para petani, kita bisa merasakan jerih payah mereka. Dengan begitu, kita bisa menghargai nasi yang kita makan. Baik, kalian sudah menonton filmnya? Sudah. Seru? Ya, jadi dari film tersebut kita bukan hanya mendapatkan hiburan saja ya, tetapi ada makna ya yang bisa diambil dari film tersebut ya. Siapa tokoh yang ada ditampilkan dalam film itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi beliau adalah seorang ulama yang memiliki pondok pesantren ya, yang mana beliau juga sebagai tokoh pendiri pondok pesantren, kemudian pengelola pondok pesantren. Beliau memiliki karismatik yang sangat bagus ya, dan beliau menerima siapapun ya, siapapun orang atau santri yang mau mengaji, yang mau belajar di pondoknya ya. Jadi tanpa harus tanpa harus mengeluarkan dana yang besar. Kalau misalkan mampu ya diterima, kalau misalkan tidak mampu beliau tidak apa-apa menerima ya semua orang atau santri yang mau belajar di sini ya. Itu, dan juga perjuangannya ya terhadap kemerdekaan Indonesia, kemudian semangat juangnya ya. Nah itu ada dalam diri beliau ya. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti beliau yang memiliki karismatik yang tinggi, kemudian juga memiliki hati yang rendah hati ya, dan sebagainya ya, sifat-sifat yang baik yang ada pada diri para ulama ya. Paham? Ya, itu materi inti dari pembelajaran ya, supaya kalian tidak jenuh ya. Kita pelemasan terlebih dahulu ya, ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya yaitu tepuk cinta. Tahu? Tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak ya. Yang tahu, ibu pernah ya di pembelajaran berikutnya, ibu pernah memberikan ice breaking ya. Ingat kembali ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Ya, jadi kita harus saling mencintai, harus saling menyayangi. Ya, itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk kerja kelompok ya. Ibu akan kasih lembar kerja ya. Kalian silahkan diskusikan secara kelompok ya. Telaah pertanyaannya ya, kemudian dijawab ya per kelompok saja. Kelompok satu yang mana? Nih. Silakan telaah pertanyaannya, pahami.
Sudah? 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 Sudah dipresentasikan, sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Ya. Nah kemudian kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang akan? Ya, ayo. Isma, silakan. Silakan Isma untuk ke depan mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Presentasi ini kami susun berdasarkan hasil analisis tokoh, organisasi, dan nilai-nilai Islam yang memotivasi perjuangan umat Islam di masa kemerdekaan. Yang pertama, tokoh-tokoh Islam dan peranannya. Tokoh pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945 untuk mendorong perlawanan rakyat terhadap penjajah. Yang kedua adalah organisasi Islam dan kontribusinya. Organisasi Nahdlatul Ulama tidak hanya aktif dalam dakwah, tetapi juga dalam perjuangan fisik dan moral melalui keputusan ulama. Ya. Ya. Silakan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok 2. Silakan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Melinda, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan tanggapan lain dari presentasi tersebut. Terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya yang informatif dan runtut. Kami sangat mengapresiasi bagaimana kalian menjelaskan peran tokoh-tokoh Islam dengan jelas, serta menyampaikan nilai-nilai Islam yang relevan untuk generasi muda saat ini. Namun, mungkin akan lebih menarik jika ditambahkan sedikit penjelasan mengenai peran umat Islam di daerah-daerah seperti Aceh atau Sulawesi. Agar pembahasannya lebih luas, secara keseluruhan presentasi kalian sangat bagus dan menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih dari semua kelompok yang sudah dipresentasikan. Silakan, Isma boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Ya, pembelajaran sudah selesai. Ya, nah sebelum kita simpulkan dan kita tutup materinya, ya, kita kembali lunasan ya, ice breaking. Ya, ice breakingnya uji kefokusan. Ya, ibu tanya. Ini tentang mata. Ya, kalian punya mata? Punya. Ibu tanya. Hewan juga punya mata ya? Iya. Kucing matanya berapa? 2. Sapi? 2. Kalau ikan? 2. Siapa yang berangkat yuk? Ikan matanya berapa? 2. Kalau 1 berarti tidak normal ikannya. Ya, kemudian kalau kita 2. Kalau kita 4. 2. Siapa yang matanya 4? Kalau kita berapa? 6. 36. Ya, jadi keseluruhan siswa di sini kali 2. 18 kali 2 jadi jumlahnya 36. Ya, kemudian ada ibu juga uji kefokusan. Tepuk tangan untuk ibu. Itu ya, pembelajaran kali ini alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai ya. Nah, kemudian ibu akan ikut dengan kesimpulan ya, dan ibu akan refleksikan ya pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya, umat Islam ya memiliki kontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya,
ada banyak tokoh yang berperan. Nah, yang tadi disebutkan ya, itu hanya sebagiannya saja, ya, sebagian kecilnya saja, ya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, kalian nanti bisa cari-cari lagi informasi, ya, untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan kalian, ya, supaya kalian bisa lebih dalam kecintaan terhadap negara Indonesia. Ya, kemudian kita bisa menjaga kemerdekaan yang sudah sangat susah payah para pejuang kemerdekaan Indonesia ini memperjuangkan kemerdekaan, bercucur keringat, ya, kemudian sampai titik darah penghabisan, ya. Nah, kita sebagai generasi muda jangan berleha-leha. Silakan isi kemerdekaan mungkin, ya. Jadi dengan giat belajar, dengan berperilaku berakhlak yang baik, ya, dengan berakhlakul karimah, ya. Nah, dari sana kalian paham materi yang Ibu ajarkan? Insya Allah. Ya, alhamdulillah, ya. Kemudian coba Ibu ingin tahu sejauh mana, ya, apa kalian bisa memahami materi yang telah Ibu ajarkan. Ya, Ibu mohon salah satu di antara kalian yang bisa memberikan testimoni, ya, yang bisa memberikan testimoni bahwa kalian sudah paham dari materi ini. Ya, silakan Sinta. Silakan Sinta. Ya. Saya belajar bahwa umat Islam memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan, baik melalui tokoh-tokoh maupun organisasi seperti Muhammadiyah dan NU. Mereka tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga berkontribusi dalam diplomasi dan penyusunan dasar negara. Ya, terima kasih Sinta, ya. Kemudian perwakilan dari siswa laki-laki bisa merefleksi, bisa memberikan testimoni hasil dari pembelajaran. Ya, silakan Rehan. Saya akan jawab. Saya jadi lebih tahu bahwa umat Islam punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya saya hanya tahu tokoh-tokoh umum saja, tapi setelah belajar materi ini saya jadi kenal tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya juga bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini yang beragam tapi tetap bisa bersatu. Pembelajaran ini membuat saya lebih menghargai sejarah dan semangat perjuangan. Terima kasih, ya, terima kasih. Berarti kalian alhamdulillah sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan untuk kehidupan kalian saat ini dan juga masa yang akan datang atau masa depan. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pembelajaran kali ini kita kembali berdoa sebelum kita berdoa, ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa